Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eliezer Yulutama Ratuila, NIM 044 306 427. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 yang diberikan. Sebelumnya saya sudah mendownload file yang diberikan pada link Google Drive. Saya juga telah menginstal semua paket yang diminta, juga telah meng-load data dari file yang di-download. Kita langsung saja, saya akan mengerjakan. Ada 5 langkah yang diminta. Baik, di sini saya sudah menyiapkan skripnya. Kita langsung saja mempraktekkan. Baik, yang pertama kita diminta untuk membuat plot histogram untuk variabel terikat. Demikian yang bisa saya tampilkan. Histogram menunjukkan distribusi dari variabel kebahagiaan. Yang pertama, bentuk tidak sepertinya simetris, cenderung mendistribusi condong ke kanan dengan nilai puncak antara skor 2 sampai 5. Ada pula juga jumlah yang kecil, yaitu 7, yang hampir mendekati 0. Kemudian yang kedua, mayoritas data terkonsentrasi di tengah. Di tengah itu antara 3 dan 4 atau mendekati normal. Kemudian outlier atau nilai ekstrim itu terdapat pada sisi kiri dan sisi kanan. Itu sangat rendah, bisa kita lihat ditampilkan. Itu kesimpulan dari diagram tersebut. Distribusi kebahagiaan cenderung mendekati normal dengan sebagian besar nilai berada di tengah dan sedikit outlier di kedua sisi. Kemudian grafik ini masih dapat diterima untuk digunakan dalam regresi linear sederhana, namun akan lebih baik jika dilanjutkan dengan uji normalisasi formal. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk pertanyaannya kita diminta untuk interpretasi scatterplot pendapatan versus skor. Di sini sudah saya buat skripnya juga. Ini kita melihat scatterplot pendapatan versus kebahagiaan, di mana arah hubungan terlihat bahwa titik-titik secara umum membentuk pola menuju ke kanan atas. Kita bisa lihat menunjukkan adanya hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan, atau semakin tinggi pendapatan cenderung semakin tinggi skor kebahagiaan. Kemudian yang kedua, bentuk hubungan. Ini bentuk hubungannya dapat dikatakan linear. Ini memenuhi asumsi penting untuk menggunakan regresi linear sederhana. Kemudian yang ketiga, kepadatan titik cukup menyebar di sekitar garis imajiner yang menanjak.
Ini dapat kita lihat. Kemudian outlier pada pola, terlihat adanya outlier ekstrim yang sangat jauh dari sebaran utama dan tidak tampak pola lengkung dan non-linear, sehingga mendukung permodelan regresi linear. Kesimpulannya dari tampilan plot ini menunjukkan bahwa pendapatan dan kebahagiaan memiliki hubungan linear positif. Kemudian semakin tinggi pendapatan seorang, umumnya semakin tinggi skor kebahagiaannya. Grafik ini menunjukkan penggunaan regresi linear sederhana untuk menganalisis hubungan kedua variabel tersebut secara kuantitatif. Kemudian yang berikut kita diminta untuk membuat regresi linear sederhana. Ini dapat ditampilkan regresi linear sederhananya. Dapat kita lihat dari hasil ini, regresi linear sederhana ini, kita bisa menyimpulkan hubungan positif dan sangat signifikan antara pendapatan dan kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan seorang, semakin tinggi pula kebahagiaan yang diprediksi oleh model ini. Model ini cukup oke. Kemudian yang berikut, yang D, kita diminta mendiagnostik skodestisitas. Ini menampilkan 4 plot diagnostik. Kita akan menampilkannya. Ini tampilan yang pertama. Plot yang pertama, residual versus fit. Ini dapat dilihat pada plot ini, titik-titik radius tampak menyebar secara relatif acak dan cukup merata di sekitar garis Y atau 0. Ini garisnya ditandai warna merah, meskipun ada beberapa titik yang sedikit menyebar di bagian tengah, namun secara umum tidak terlihat pola kipas yang jelas atau pola simetris lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan plot ini, asumsi homoskedistisitas untuk model kebahagiaan pendapatan tampak terpenuhi dengan baik dan setidaknya tidak ada indikasi kuat adanya heterokedistisitas yang signifikan. Kemudian yang kedua, ini gambar yang kedua atau quantile plot of residuals. Ini dimana sebagian besar titik-titik residu terlihat mengikuti garis diagonal putus-putus dan cukup baik. Ada sedikit penyimpangan di bagian ujung. Ini bagian ujungnya yang mengindikasi adanya beberapa outlier atau mungkin sedikit penyimpangan dari normalitas sempurna di bagian skor distribusi. Namun menyimpan ini tidak terlalu drastis. Oleh karena itu, kita dapat berasumsi tampaknya terpenuhi dengan cukup baik meskipun adanya beberapa observasi yang mungkin perlu diperhatikan lebih lanjut karena memiliki residu standar yang lebih ekstrim, yaitu yang di bagian sudut ini. Kemudian ini
plot scale location. Dari tampilan plot ini kita dapat melihat titik-titik residu tersebar relatif acak dan cukup merata. Kita bisa lihat ini garis merah terlihat cukup datar dan horizontal, meskipun ada sedikit lekukan, tapi sedikit sekali. Secara umum terlihat rata dan tidak menunjukkan pola yang signifikan untuk menunjukkan heteroskedisitas yang kuat. Oleh karena itu, berdasarkan plot ini kita berasumsi bahwa untuk model kebahagiaan pendapatan tampaknya terpenuhi dengan baik, setidaknya tidak ada indikasi yang kuat adanya heteroskedisitas yang signifikan. Dari beberapa titik diberi label 460, 247, dan 87 adalah observasi yang memiliki residu standar yang lebih tinggi, tetapi pola tersebaran keseluruhan masih mendukung asumsi homoskedisitas. Kemudian yang berikut residual reverse. Ini tadi saya tempatkan di bagian atas. Dari tampilan plot ini kita berasumsi bahwa untuk model kebahagiaan pendapatan tampak terpenuhi dengan baik dan setidaknya tidak ada indikasi kuat adanya heteroskedisitas yang signifikan. Terlihat cukup normal. Oke, kemudian yang kelima, ini regresi linear pendapatan versus kebahagiaan. Kita melihat dari tampilan ini cukup baik atau terlihat meningkat. Jika kebahagiaannya meningkat, pendapatannya pula meningkat. Terlihat jelas seperti yang sudah dijelaskan pada beberapa gambar di atas. Garisnya cenderung naik dan stabil atau lurus, dan titik-titik yang tersebar pun cukup dekat. Hanya ada beberapa titik yang sedikit jauh atau terlihat cukup normal. Demikian tugas 2 yang dapat saya kerjakan. Sekian dari saya. Terima kasih.